minta sama Mail. Ya, dia ada nama Mail di situ. Si cewek ini suara perempuannya nyebut nama Mail. Terus ngomong-ngomong soal take down. Terus dia bilang soal mentransfer tapi ditolak, nggak mau ya. Aku bahkan mau transfer gitu. Dia malah nggak mau, apaan sih dok? Jadi ini dokter nih yang ngomong. Ya, ini diduga rekaman ini yang harusnya dipelajari nanti oleh para pakar-pakar hukum, ahli bahasa. Apakah dari intonasi suara cewek yang memanggil nama Mail berbicara dengan orang yang dipanggil nama Mail, dan dia si cewek ini bilang mau transfer tapi ditolak, dok, jadi mungkin dia seorang dokter diduga, ya kan? Dan dengan nada suara dari si cewek yang ngomong ini dengan ketawa, dengan dia bercerita bahwa dia mau mentransfer ditolak, ya kan? Terus dia minta ketemuan, itu apakah bisa dijadikan barbuk untuk diduga kasus NM dan RG, guys ya? Harus jeli ya, harus jeli. Lanjut lagi, coba saya mau bahas ini. Mendengarkan dulu. Dia bilang makasih. Takut nyinggung. Kapan lah kak ketemu, ya kan? Jadi ini yang nguber-nguber pengen ketemu. Tidak ada lambar pesan, tidak ada nih. Kalau ini benar adalah suara si dok RG ya, DRG. Gak ada itu namanya pemerasan, guys. Makanya juga kenapa sampai detik ini belum ada jadwal untuk persidangan. Hai Val, welcome. Ya karena memang seperti sudah diucapkan oleh Bang Fahmi, diduga ini kasus yang harusnya perdata jadi pidana. Jadi ini udah ada one prestasi. Tinggal nanti pembuktian aja. Tinggal nanti bagaimana pihak dari pengacaranya NM bisa membuktikan dan menuntut, melaporkan one prestasi ini. Karena memang bener-bener loh guys. Itu mudah-mudahan gak tuh bener banget ya kan Val? Ya gak sih? Coba dengerin lagi baik-baik ya. Ini diduga suaranya ya. Diduga. Aku minta take down dan segala rupa ya. Tuh. Minta sama Mail. Aku bahkan mau transfer dia malah nggak mau. Apaan sih dok? Nih bagian ini nih yang paling krusial ya. Mau transfer tapi dia malah nggak mau. Apaan sih dok? Dia malah kayak marah. Coba. Ya. Strategi Bang Fahmi keren banget. Di ujung jalan kasih serangan balik one prestasi. Mantul. Kenapa? Karena memang sebelumnya ya pihak mereka yang melaporkan ini udah ngasih laporan dengan barang buktinya. Kalau menurut gue pribadi barang bukti itu tidak legal, jadi ilegal, yaitu rekaman. Kita nggak boleh ngerekam suara dari pembicaraan secara private tanpa seizin dan sepengetahuan orang tersebut. Itu sudah ada hukum undang-undangnya di sini, kecuali instansi tertentu. Kayak lo mau cari barang bukti buat kasus korupsi, boleh instansi tertentu lo menyadap ya percakapan yang akan membawa kepada pembuktian, oh sudah ada kong kali kong atau kerjasama untuk ambil uang negara misal, boleh. Tapi kalau pribadi ya say, ngerekam tuh mana boleh begitu.
Itu aja sudah ilegal barang buktinya. Nah, gue pengen tahu memang ini apakah barang bukti ilegal bisa syah dipakai untuk melaporkan seseorang. Gue rasa nggak bisa. Ya, gue rasa nggak bisa. Pasti disorot, say. Karena Nikita Mirzani ini bukan orang biasa, tapi orang terkenal. Termasuk top-topnya influencer dan artis malah sebelumnya ya. Jadi memang dia seorang yang sudah terkenal dari dulu, sudah punya banyak followers, disaksikan jutaan orang yang tahu banget siapa Nikita Mirzani. Jadi nggak bisa sembarangan ini. Siapapun yang menangani kasusnya Nikita Mirzani tidak bisa sembarangan. Karena ini disorot nggak cuma di negara kita doang loh, say. Di seluruh, yang pasti Asia, udah pasti. Udah gitu namanya platform TikTok itu dunia, say. Dunia. Jadi ini kan sudah berkembang nih beritanya nih. Orang pasti akan melihat kayak apa sih hukum di negara kamu gitu. Oh nggak bener. Siapa yang rugi? Ya aparat hukumnya juga yang rugi. Makanya harus hati-hati ya menyikapi proses hukum yang berjalan untuk Nikita Mirzani. Jangan sampai kita dianggap tidak adil, melanggar HAM dan lain-lain. Be careful, oke? Sama-sama kita pantau. Dan kalau memang ada sesuatu yang harus dibuka secara umum, come on, let's go, buka aja. Buka aja. Tapi kalau memang tidak bisa memenuhi persyaratan untuk bisa P21, case close, bebasin. Tanggal 2 Juni ya, terakhir. Udah perpanjangannya di hari terakhir, yaitu 2 Juni ya, 2 Juni atau 3 Juni itu kemarin perpanjangannya Nikmir. Buset, bukan rugi lagi, Bo. Rugi semua. Rugi semua nih kita. Bayangin lo 3 bulan kagak kerja. Nama baiknya. Ya loh. Pisah dari anak-anak. Emangnya anak-anak itu udah gede? Anaknya Niki masih kecil loh, itu di bawah umur loh. Ya, masih kecil anak-anak itu. 2 Juni udah gak sabar. Nih, lihat dong. Kita ada apa ini? Masker Collagen Gold. Lihat. Beda ya guys. Beda gak? Beda gak? Beda gak? Yang halus. Bukan lagi udah dilaporkan Wan Prestasi. Apalagi nggak ada 20 tahun, say. Nggak ada itu. Buktinya tidak ada yang bisa dibikin pidana. Diduga ini perdata, dipaksakan pidana karena nggak ada bukti yang cukup. Kejaksaan humasnya sudah statement. Let's go. Kita lihat, kita dengarkan statement dari humas kejaksaan ya. Untuk pembelajaran kita semua, say. Jangan sembarangan, say. Humasnya kejaksaan, oke? Dalam kasus Nikita Mirzani. Tentang Nikita ini saudari MN, ya. MN, maaf saudari MN. Sampai saat ini. Wow, ini bapak ini dari kepolisiannya. Bentar, say. Gua dengerin dulu kejaksaan ini 4 jam yang lalu. Ini 4 jam yang lalu. Humas kejaksaan Nikita, kasus Nikita. Pingpongan nih. Wow. Ini saudari MN. Saya tidak mau terlalu banyak. Oke. Belum mau. Izin berkas perkara dengan tersangka Nikita Mirzani, apakah sudah P21 atau belum? Sampai sejauh ini berkas perkara itu kan awalnya kalau tidak salah sekitar bulan Maret. Maret 17 Maret kalau tidak salah itu kan ada 16 ya dari penuntut umum untuk dipenuhi atau dilengkapi oleh penyidik. Nah sejak saat itu baru minggu lalu sekitar di tanggal 5 Mei itu dikembalikan lagi oleh penyidik kepada penuntut umum. Dan selanjutnya penyidik penuntut umum ini kan melakukan penelitian
Oke. Ini semenjak Senin sampai nanti 2 minggu ke depan atau 14 hari tepatnya itu penuntut umum akan menentukan sikapnya sepenuhnya atau tidak terkait dengan materi yang disampaikan di berkas P19 terdahulu. Tapi sejauh ini apakah ada petunjuk jaksa yang belum terpenuhi, Pak? Kan 17 Maret itu kan di apa ya, ke 19 artinya ada beberapa item, Iya. 10 atau puluhan petunjuk yang harus dipenuhi oleh penyidik. Nah, di antara beberapa petunjuk itu sudah dipenuhi apa belum, nah itu yang lagi teman-teman pelajari. Masih dipelajari berarti, Pak, Masih ya? dipelajari karena baru berkasnya tanggal 5 Mei masuk ke kita. Proses administrasi mungkin JPU-nya bisa dicatat waktu 14 hari nanti siap. Tapi apakah akan ada kemungkinan tersangka baru, Pak? Dari karena kan ini satu rangkaian ya. Nah, dari satu rangkaian LP ini kan masih ada 2 yang belum atau masih menjadi saksi. Oke. Apakah akan ada tersangka baru, Pak? Itu domainnya penyidik, bukan domainnya untuk silakan koordinasi dengan teman-teman penyidik ya. Tapi sejauh ini yang pasti kita tunggulah dipelajari sudah lengkap, segera kami informasikan cuma kalau bisa nanti Kejaksaan aja udah nggak mau loh sebenarnya. kita ketahui bersama dan akan kita publish untuk selanjutnya JPU pasti kalau sudah P21 ya pasti segera melakukan penyusunan surat dakwaan untuk dilimpahkan ke pengadilan untuk dimintakan pertanggungjawaban pidana bersama. Tadi kira-kira berapa lama prosesnya, Pak? Proses dalam konteks kan tadi udah penyidik udah mengembalikan lagi berkas ke kejaksaan ya? 15 hari tadi. 15 hari ya? Sampai tanggal berapa? Berarti 5 sama 14 di 19. iya, di 5 sama 14 ya. Iya. Hari libur lah kita hitung, sekarang lah kita hitung. Nah, sekitar segitulah. Di sekitar tanggal berapa, Pak? 20 Ya, 20-an ya. Oh, Segitulah. Tanggal 20-an Maret. Ini kan Mei. penahanan juga diinformasikan tadi itu kan kalau tidak salah sampai tanggal Oke. belum, Pak? Itu dari kejaksaan. Tiba-tiba polisi tentang P21 berkas perkara tersebut. Ya, tapi kami dapat memastikan bahwa ini kami sedikit pada rekan bahwa berkas perkara sudah dikirimkan oleh Direktorat Reserse Siber itu tertanggal 5 Mei 2025. Hah? Ya, tertanggal 5 Mei 2025. Oke. 2025. Oke. Dan saat ini masih dalam penelitian rekan JPU yang Kejaksaan. mudah-mudahan segera ada jawaban yang mudah-mudahan langsung P21 dan bisa tahap 1 dan tahap 2. Itu untuk pertanyaan rekan mengenai kasus NN. Kalau sudah dikirim berkas, kalau nanti dinyatakan oleh kawan-kawan JPU dinyatakan berkas terungkap, maka bentuk surat yang akan dibahas oleh kawan-kawan JPU adalah P21. Ya, kalau nanti sudah lengkap. Jadi kita lagi menunggu hasil penelitian dari kawan-kawan kejaksaan. Mudah-mudahan berkas perkara dari NN sudah dinyatakan dan bisa dilengkap sehingga bisa kita keluarkan baik pelaku, barang bukti dan berkas perkara. Namun jika kurang lengkap, apakah bisa bebas atau gimana? Nah, Kita kan nanti ya, kita kan di sini dalam hukum itu tidak boleh berandai-andai. Jadi kita harus bicara masalah kepastian. bebas dong. Kita bicara di hukum itu tidak boleh bagaimana kalau, tapi kita bicara sampai yang nyatanya. Jadi, Ya, realnya apa? ya sekali lagi kita sama-sama berdoa mudah-mudahan berkas yang ditangkap oleh masing Dan kemarin kata yang kita katakan juga kalau misalnya uang ini dalam jangka waktu 2 minggu berkas belum P21. Kalau dalam 2 minggu belum P21 gimana? Ya, ini kepolisian itu ada
memiliki kewenangan itu melakukan penahanan 20 hari. Ya, sudah dilaksanakan dan bisa diperpanjang dengan mengajukan permohonan kepada JPU perpanjang penahanan selama 40 hari. Terus? Dan itu sudah dilaksanakan. Oke, udah. Dan kemarin diambil lagi, diajukan lagi penahanan, Heeh. ya, penahanan pengadilan. Sebenarnya kalau untuk penahanan di pengadilan itu 60 hari, baru diambil penyidik itu 30 hari. Saya ulangi, baru diajukan penyidik itu 30 hari. Berarti kawan-kawan penyidik masih ada menunggu kesempatan. Tapi mudah-mudahan bisa 21 ya. Dan bukan jangan sampai biar jangan terlalu lama. Mudah-mudahan 21, tapi masih ada 30 hari kalau memang nanti belum dinyatakan lengkap oleh kawan-kawan. Mau berpanjang 30 hari lagi, ya Allah Tuhan. Ya ampun, dia mau masih ada jatah 30 hari lagi katanya nih si Polola. Karena jatahnya kan 60 hari. Mereka dari yang JPU. Mereka baru ngambil 30 hari. Jadi masih ada sisa yang 30 hari lagi. Ya Allah Tuhan. Ya Allah, kasihan banget Niki ya. Nauzubillah min dzalik. Apaan sih? Ya, karena penahanan yang dari tenaga itu 60 hari. Oke? Di sini kemarin ada KPK di pengacaranya MM, ini mau RJ, pribadi terkait kontestasi apa Kompensasi. Kalau sampai saat ini yang kami saya cek ke ini kita belum ada terima, ya kita belum ada terima, tapi nanti akan kami cek lagi, ya nanti akan kita update lagi ke kawan-kawan media. Kami juga sudah melaporkan juga rekaman ilegal bulan April 2020. Rekaman ilegal. Nah itu saya update lagi ya, kita update lagi masalah rekaman ilegal tersebut. Bukan belum ada proses, kita kan saya harus cek dulu ke kawan-kawan penyidik, ya. Ini karena saya kalau menyampaikan informasi yang pasti pada mereka, jangan sampai nanti saya salah menyampaikan. Ya kemarin kan Pak Kabit menyampaikan, lebih baik kita agak lambat memberikan informasi daripada kita terlalu cepat memberikan informasi ternyata informasi yang mereka sampaikan itu tidak menyelesaikan. Ya sama saja nanti saya juga akan beritahu PPU tentang P21 Ya ampun. Ada yang nanya tuh. Beli dua-duanya sayang, peling. Aduh, sumpah tuh gua. Tapi nggak boleh ya kita ya. Itu kan seragam coklat loh. Jadi dua VT tadi gue mainin. Oke, tadi yang mau beli. Ini mau iklan dulu apa mau Mamski bahas dulu nih? Tete player dulu dong teman-teman, 20.000. Tete player dulu deh yang Mamski. Aduh. Bentar. Capcus. Aduh. Gedek gue. Bahas dulu dong katanya Arti. Mana? Tete player dulu 20.000. Mau bahas dulu. Gedek. Ayo. 20.000 dulu tuh tap layarnya sayang. Jadi tadi ada dua VT ya yang barusan Mamski kita lihat sama-sama, kita nonton bareng-bareng ya say. Ada dari kejaksaan yang sudah mengumumkan bahwa belum lengkap bukti-buktinya, intinya 2 minggu ditunggu ya buat bapak-bapak Polola yang menangani kasusnya NM. Dan 8 jam yang lalu sudah keluar statement dari pihak Pololanya ya. Pihak Pololanya dia bilang dia ngotot, pokoknya yakin, hakul yakin dia masih ada kesempatan buat menjadikan berkasnya itu menjadi P21. Lalu ditanya lagi oleh wartawannya, Bapak Polola, berarti gimana dengan barang bukti yang dianggap ilegal Pak? Ya, rekaman suaranya itu kan dianggapnya ilegal. Oke. Dia bilang belum tahu. Jawabannya belum tahu.
Terus bagaimana juga dengan tuntutan wan prestasi Pak? Yang kemarin Bang Fahmi sudah preskon juga, udah kasih tau kita semua ya, bahwa ada kemungkinan diduga perdata dipaksakan jadi pidana. Dijawab lagi sama Pololanya nih barusan videonya. Itu juga harus dikonfirmasi lagi ke teman-teman penyidik. Ya Allah, gitu aja terus. Keburu malu mungkin kau jawab. Bukannya gitu aja sayang. Tadi udah bilang, kita baru ngambil jatah baru 30 hari kok. Dari pengadilan kan ada 60 hari. Buset. Jadi baru diambil separohnya. Masih ada 30 hari lagi. Jadi kemungkinannya bisa Juli. Tanggal 2, ntar lagi ulang tahun gue tuh, Juli. Ulang tahun gue Juli, Em. Udah 20.000. Mams mau beli kaos nggak, kaosnya Agus? Kita beralih ke beritanya Agus ya. ADAP dengan Agus